Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana membuat media pembelajaran dengan memadukan antara PowerPoint dengan Paint ya. Jadi saya kira untuk PowerPoint sudah lancar ya, sudah begitu familiar dengan Bapak Ibu semuanya. Nah, sementara yang Paint ini adalah media belajar yang biasa dipakai oleh anak-anak ya, oleh anak-anak setingkat TK, SD gitu ya. Ini saya kira anak-anak sudah begitu familiar dan Bapak Ibu bisa menggunakan bisa menggunakan Paint ini untuk pembuatan media pembelajaran dengan lebih mudah dan simple gitu. Nah, terutama untuk mapel-mapel yang non eksak ya, walaupun nanti bisa jadi pelajaran-pelajaran eksak juga memakainya. Oke, barangkali belum maksimal pada saat kita sudah akrab sebenarnya, tapi belum maksimal penggunaannya. Mari coba kita sharing ya, kita share untuk memanfaatkan Paint ini sebagai media pembelajaran yang menyenangkan begitu. Nah, baik kali ini saya coba saya akan memadukan antara Paint dan PowerPoint ini agar menjadi sebuah media pembelajaran yang nantinya akan kita tuangkan dalam bentuk video begitu. Nah, saya coba munculkan Paint saya gitu. Nah, jadi misalkan kita pada saat ini misalkan ingin mempelajari tentang makna hadis gitu. Makna hadis. Nah, sebenarnya terserah Bapak Ibu nanti mau membahas apa gitu. Tapi kebetulan saya di sini kebingungan juga apa yang harus saya sampaikan ketika kita memakai media Paint ini untuk kita gabungkan dengan PowerPoint gitu. Tapi tidak apa-apa. Ini hanya sekedar contoh ya, sekedar contoh makna hadis gitu misalkan. Yang akan kita bahas adalah makna hadis ya, di mana ada salah satu hadis yang kita sudah akrab dengan ini ya. Ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan gitu. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Nah, di sini hadis ini sangat terkenal gitu. Hadis ini sudah sangat terkenal. Mungkin anak-anak didik kita juga sudah begitu banyak mengenal dengan hadis ini gitu. Tapi kita sementara sebagai guru ingin menjelaskan gitu. Ingin menjelaskan kita buat video, kita buat media seperti itu. Nah, salah satunya dengan cara seperti ini gitu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu di Paint ini intinya. Ini hanya contoh aja Bapak Ibu ya, hanya contoh saja. Jadi Bapak Ibu bisa mengekspresikan bagaimana yang Bapak Ibu inginkan di Paint ini gitu. Nah, kita tahu bahwa di Paint ini ada fasilitas yang begitu bagus ya di sini ya, dan begitu bagus. Kita bisa coret-coret di sini ya. Kemudian ini toolnya, shape-nya kita bisa manfaatkan gitu. Kemudian warna-warninya, ballpoint nanti bisa kita atur, itu ada di sini gitu ya. Nah, misalkan ini tadi memang sengaja untuk mempercepat waktu, itu saya sudah menulis ini. Ini adalah tulisan tangan gitu. Jadi di Paint ini bebas kita menulis gitu loh. Kalau Bapak Ibu misalkan tidak suka dengan model tulisan seperti ini, misalkan sukanya pakai huruf Latin, boleh gitu. Misalkan seperti ini ya. Jadi oke, tadi. Nah, ini pensilnya ada di sini, pensilnya. Nah, ini pensil. Nah, pensil ini akan bekerja sesuai dengan warna yang kita tunjuk di sini. Nah, kita boleh kita boleh memilih itu. Misalkan pertama saya ingin pakai warna merah itu. Oke, ini berubah warna merah. Pensilnya aktif, berarti pensil ini nanti warnanya adalah merah gitu. Nah, misalkan mau menulis makna dengan huruf Latin boleh jadi seperti ini. Nah, gitu. Nah, misalkan begini. Nah, seperti ini dan seterusnya. Makna hadis, nah, gitu.
Nah, misalkan begini. Nah, Bapak Ibu boleh ini. Nah, silakan ini divariasi gitu ya. Silakan divariasi barangkali nantinya biar biar siswanya itu betul-betul tertarik gitu misalkan. Nah, seperti ini. Ya, boleh dikotai seperti ini nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian silahkan. Nah, seperti ini. Ini contohnya. Contoh kita berkreasi dengan Paint seperti ini. Kita nulisnya enak di sini gitu. Nah, kemudian dari hasil tulisan kita gitu, misalkan dari hasil tulisan kita ini, nah gitu ya, hasil tulisan kita ini kita ingin bawa ke PowerPoint gitu, kita bawa ke PowerPoint. Kenapa harus lewat sini gitu? Ini mungkin menjadi sebuah pertanyaan tersendiri ya. Kenapa harus lewat Paint gitu? Enggak langsung aja di PowerPoint. Nah, di PowerPoint itu juga sudah lumayan bagus, sudah bagus, fasilitasnya sudah banyak. Hanya ketika kita ingin berkreasi itu juga terbatas di sana, terbatas. Berkreasi dengan tulisan kita, berkreasi dengan apapun yang nanti kita ingin munculkan di sana juga terbatas gitu. Nah, maka salah satunya kita lewatkan Paint ini gitu, lewat Paint. Nah, ya kalau kita sudah menulis seperti ini Bapak Ibu ya, misalkan sudah kita buat kayak gini, oh kok kurang menarik. Nah, katakanlah misal kita kasih apa ya? Kita kasih daun apa-apa gitu ya. Nah, kita beri daun misalnya begini. Ya, oh daun kayak warnanya hijau gitu ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, nah, seperti ini boleh Bapak Ibu. Nah, misalkan begini. Nah, saya katakan seperti ini boleh, sah-sah saja gitu, tidak ada masalah gitu. Nah, di sini nah, misalkan ini saya anggap cukup aja gitu ya makna. Nah, ini nanti yang kita akan copy, kita jadikan judul di PowerPoint gitu. Ya, ini kita jadikan judul di PowerPoint. Caranya gimana? Kita seleksi ini ya. Nah, kita juga menyeleksi pakai ini select ini ya. Ini select ini. Oke, nah sudah tandanya sudah berubah menjadi tanda plus ini. Nah, baru kita seleksi seperti ini. Oke, kita seleksi. Oke, sudah terseleksi, lalu kita copy ya. Kita copy dengan Ctrl C atau di sini ada fasilitas copy, boleh dipakai ini copy. Nah, gitu ya. Ini kita copy. Oke, nah setelah kita copy, kemudian kita masuk ke PowerPoint ya. Di PowerPoint tentunya kita sudah menyiapkan slide di sana, slide yang siap kita isi, kita bawa ini ke sana. Oke. Nah, misalkan saya di sini ya, saya di sini untuk ngerjakannya nanti saya sudah sediakan gambar di sini karena sedikit saya akan kaitkan dengan gambar ini, gambar yang saya punya ini dengan hadis tadi gitu, hadis tadi. Nah, saya sudah Ctrl C di sana, sudah copy, kemudian saya tempel di sini gitu. Ya, saya tempel, ya, Ctrl V. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Nah, jadi kalau udah seperti ini lebih alami gitu Bapak Ibu ya, lebih bagus nanti. Nah, terkadang kita nggak begitu suka dengan warna background ini kan akan mengganggu kita gitu. Nah, cara menghilangkan background ini gampang Bapak Ibu. Cukup seleksi ini kita aktifkan, kita ke format ini ya, format. Nah, di format di sana ada color ya, format color. Nah, kemudian kita hilangkan. Ya, kita set transparansi colornya, kita klik. Nah, akan berubah kursornya jadi seperti ini, kursornya jadi berubah tanda begini. Nah, kemudian kita klik pada bagian kita ingin hilangkan backgroundnya gitu. Kita klik di sini. Karena saya ingin menghilangkan background putih ini. Oke, saya klik. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya bagus kan? Nah, kalau seperti ini kan lebih lebih menyenangkan gitu. Nah, misalkan ini kita jadikan judulnya di sini. Oke, jadi kayak gitu. Jadi kita akan bahas ini. Nanti kita akan tampilkan ya. Kita akan tampilkan di di siswa gitu. Kita akan buat ininya biar biar tampilan slide ini kita atur belakangan dan tidak masalah. Kita setting dulu seperti ini. Nah, jadi kita makna hadis ini sudah ke bawah di PowerPoint. Nah, kita kembali lagi ke ke Paint tadi, ke Paint. Nah, saya ke sini. Nah, saya ingin mengolah ini, ya hadis ini.
Saya ingin mengolah gambar hadis ini menjadi barangkali bisa lebih menarik gitu. Misalkan kita beri apa namanya, kita beri kotak gitu ya. Oke, kita beri kotak, misalkan saya pilih shape yang ini. Oke, saya pilih shape yang ini. Oke, begitu, kemudian saya kotai gitu. Nah, oke, saya kotai seperti ini. Nah, sudah jadi seperti ini ya kotaknya. Nah, barangkali Bapak Ibu juga menginginkan apa namanya, ada kayak ada apa ya, border yang double gitu, boleh. Nah, misalkan di double sama border yang kayak gini gitu. Oke, oke, ini tadi warnanya ya, warnanya hijau gitu. Nah, kemudian pengen memberikan border yang lain gitu pada tempat yang sama, boleh. Kayak misalkan ini, oke ya, jadi kotak lagi gitu. Nah, kayak gini misalkan. Nah, jadi misalkan seperti ini. Oke, agak besar, itu dikit. Nah, kemudian ini kita bawa ke sana. Nah, boleh seperti ini misalkan. Nah, oke, kita paskan gitu ya. Oke, baik, kita anggap pas saja segini. Nah, jadi dari apa namanya, box yang ini ya, dari kotak ini kita ingin memvariasi gitu. Misalkan kayak ada efek apa ya gitu, misalkan kayak ada efek ditempel gitu ya, ditempel boleh. Jadi misalkan di sini, oke, saya punya kotak juga, saya punya kotak di sini. Kemudian ada kotak di sana juga. Oke, seginilah kita kira-kira, nah, gitu. Kotak ini kita arsir ya Bapak Ibu ya, kotak ini kita arsir. Oke, misalkan warna, oke, ini kita arsir. Nah, seperti ini. Dan juga kita arsir dengan warna segitu. Nah, baru kita buat talinya misalkan ya. Kita buat talinya. Nah, kita buat talinya begitu. Nah, ini sengaja kita buat apa namanya, biar nggak beraturan gitu ya. Nah, gitu boleh. Nah, gitu di sebelah sana juga. Oke, nah kayak gitu. Nah, boleh ini. Itu kita buat seperti ini. Ya gitu. Oke, kemudian ada warna hitam nanti ya, hitam. Ini ada ya kayak paku atau apa gitu ya. Nah, gini ya. Oke, ada magnetnya seperti itu. Nah, Bapak juga bisa memberikan hiasan-hiasan yang lain di sini. Oke, misalkan diberikan garis gitu, diberikan garis. Gitu. Oke, nah, garisnya seperti itu. Nah, misalkan begini. Nah, oke, misalkan diberikan garis seperti ini. Nah, oke. Nah, misalkan cukuplah seperti ini ya, cukup begini misalkan. Nah, ini yang akan kita copy ke apa? Yang akan kita copy ke PowerPoint nantinya ya. Ya seperti tadi kita seleksi, kemudian kita ya kita jalankan seleksinya. Nah, kayak gini. Oke. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kita Ctrl C. Oke, baik. Kita bawa ke PowerPoint ya, kita bawa ke PowerPoint. Nah, kita paste di sini. Oke, Ctrl V. Nah, jadi kayak gini. Jadi misalkan kita belajar, nah kayak gini. Oke. Nah, ya seperti ini. Nah, kemudian sama kita buat transparan bagian belakangnya gitu ya. Kita ke format, kemudian color. Di sana ada set transparent color ini. Nah, kita klik di sana udah jadi. Nah, gitu. Oke, nah di sini nantinya kita bisa berekspresi untuk menulis juga ya. Kita tuliskan mungkin bagaimana tafsirnya gitu ya dari apa perintah apa ada hadis yang seperti ini, bagaimana penafsiran beberapa para ulama gitu ya sehingga anak-anak bisa memperoleh jawaban yang pas ya dari hadis ini gitu.
Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti ketika kita kita buat apa namanya? Kita buat bagaimana penjelasan ini, penjelasan terkait dengan ini, kita juga kembali ke sana, ke Paint ini. Ya, sebenarnya kita bisa nulis di PowerPoint, tidak ada masalah gitu. Tapi kembali lagi pada kalau kita memang inginnya nanti kita buat tulisan kita sendiri, ya lewatnya yang halus lewat sini, lewat Paint ini gitu. Nah, gitu. Misalkan, oke. Jadi misalkan yang pertama ada tafsir gitu ya. Menurut tafsir A gitu. Oke. Tafsir A, kemudian ada tafsir B gitu ya. Misalkan ulama siapa gitu. Bapak Ibu jelaskan. Saya hanya contohkan dua aja. Oke. Tafsir B. Nah, misalkan seperti itu. Oke, saya buat seperti ini Bapak Ibu. Oke, oke biar sedikit berbeda gitu ya. Nah, ini tafsir B. Biarkan aja ya, acak aja seperti ini. Kemudian yang ini tafsir A. Nah, misalkan dibuat seperti ini, boleh-boleh saja gitu ya. Nah, misalkan ini dibuat begini. Nah, itu biarkan aja begini. Oke, nah kemudian diseleksi seperti tadi, seleksi satu-satu. Nah, gitu. Oke, kita Ctrl C, kita masuk ke PowerPoint, kita Ctrl V, kita masuk sini dulu, kita kopikan yang tadi. Oke, Ctrl C, juga kita masuk ke sini. Oke, kita Ctrl V. Oke. Nah, sudah ada seperti ini. Nah, jadi misalkan ini kita seleksi bareng-bareng, ini dua-duanya, kita atur formatnya. Ada di color, kemudian set transparannya kita transparankan. Nah, seperti ini jadi Bapak. Nah, seperti ini. Nah, sehingga nantinya ketika kita ingin menjelaskan ya, sorry ya, muncul ini. Oke. Kita ingin jelaskan ini ya, kita ingin jelaskan A, B dan seterusnya. Bapak Ibu juga bisa ngambil dari sana gitu. Nah, ngambil dari. Kemudian pada saat pengaturan ini ya, pada saat pengaturan nanti slide-nya, pengaturan slide-nya tidak usah ini apa, kalau semua langsung ditampilkan kan tidak begitu bagus ya. Misalkan ininya dimunculkan duluan ininya lewat animation ya gitu ya. Jadi animasinya dimunculkan, kita klik yang ini gitu. Kalau ini kan Pak langsung nanti muncul Bapak, kita akan pelajari ini gitu. Atau mungkin sebelumnya juga tidak usah muncul dulu, yang sederhana pakai fade ini kita klik gitu. Nah ini kita lihat view-nya di animation pane ini. Nah, seperti ini yang pertama nanti setelah kita klik muncul ini. Nah, kemudian kita cerita-cerita dulu tentang ini, cerita-cerita dulu tentang gambar ini. Mungkin ke siswa nanti diajak komunikasi apa maksudnya, mungkin siswa punya berbagai macam pemikiran dari ilustrasi yang kita buat ini, baru kita munculkan. Nah, gitu. Ini yang kedua. Jadi yang kedua. Nah, setelah kita cerita banyak tentang ini gitu, lalu nanti kita munculkanlah hadis ini. Nah, gitu kita munculkan, ini muncul yang ketiga nanti gitu. Kemudian penjelasan di tafsir A gitu. Tafsir A ini yang keempat. Atau mungkin bisa dimunculkan secara bersamaan dua-duanya, boleh ya, diatur nanti gitu ini. Kemudian ini yang B. Nah, ini kalau kita jalankan akan jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Kita jalankan kosong. Jadi lembaran ini masih kosong. Nah, jadi ketika kita bicara, kemudian nantinya terlihat slide seperti ini, nah kita langsung munculkan bahwa anak-anak hari ini kita akan mempelajari tentang makna hadis. Nah, kemudian cerita-cerita sedikit, nah, baru kemudian kita munculkan gambarnya. Nah, kita tanya ya anak-anak, dari ilustrasi ini anak-anak bisa bicara apa gitu. Nah, seperti ini bisa lebih menarik ya, bisa lebih menarik, pelan-pelan aja gitu ya. Jadi seperti ini anak-anak kita pancing untuk mereka mengeluarkan idenya gitu. Nah, baru setelah ini kita arahkan, kita bawa ke hadis ini gitu.
Ya, jadi kayak gini. Nah, sehingga dari sini nanti Bapak Ibu langsung bisa dari tafsir A jelaskan ini, kemudian yang B jelaskan, yang jelaskan seperti ini nanti sampai pada kesimpulan. Nah, itulah intinya bahwa dengan Paint ya, dengan Paint kita bisa terbantu ya, terbantu ide kita untuk bisa menuangkan dalam media pembelajaran yang atau pembuatan video yang pas gitu, yang pas dengan keinginan kita itu. Nah, jadi eh, kalau misalkan ini nanti apa namanya lebih bisa mempermudah pemahaman anak-anak, kenapa kita tidak buat dengan mudah sebenarnya dengan cara seperti ini. Baik, nah saya escape, oke, ntar, oke, ntar ya, oke, jadi saya ada di sini nih tadi ya. Nah, saya ada di sini Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jadi ini sekelumit contoh bagaimana memadukan pemanfaatan dari Paint dan PowerPoint secara bersama-sama sebagai media pembuatan video ya, sebagai video pembelajaran mapel-mapel tertentu yang barangkali nanti tidak ada di bagian-bagian sebelumnya yang sudah saya jelaskan di tutorial yang ada itu gitu. Baik, saya kira demikian untuk bagaimana penjelasan atau tutorial kali ini. Selamat belajar. Mari kita bawa pembelajaran ini lebih menyenangkan gitu ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.